Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SCY, di rumah kita tercinta Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Dalam tayangan video ini, kita masih melanjutkan seri spiritualitas cinta dalam perkawinan Katolik. Dalam tayangan sebelumnya, kita sudah mendalami bersama bahasa cinta yang ketiga, yaitu memberi dan menerima hadiah dengan dialek-dialek yang menyertainya. Dalam tayangan ini kita akan membahas bersama bahasa cinta yang keempat, yaitu pelayanan atau acts of service. Kita hendak memperdalam bahasa ini dengan menekankan melayani pasangan dengan penuh cinta. Sebagaimana kita ketahui, pelayanan bagi semua orang Kristen merupakan bahasa cinta utama. Santo Paulus berkata, "Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Galatia 5:13. Doing things, melakukan sesuatu untuk pasangan dengan penuh kesadaran dan perhatian. Marilah kita masuk dalam konten ini. Dan terima kasih Anda telah mendukung pastoral ini dengan meluangkan waktu untuk menikmati video ini. Akhirnya, selamat menonton sampai tuntas. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, bahasa cinta pelayanan ialah usaha untuk melayani pasangan dengan perbuatan cinta yang nyata dan konkret. Pelayanan cinta itu terutama terwujud dalam hal rutin dan sehari-hari, atau istilah asingnya special projects versus routine task. Dan pelayanan cinta adalah pilihan bebas dan tak bisa dipaksakan. Harus diberi dan diterima secara wajar dan bebas. Pelayanan cinta berarti berusaha memenuhi harapan-harapan mereka yang kita cintai. Maka pakailah permohonan, bukan tuntutan. Perlu kadang-kadang pelayanan surprise, suatu yang tak terduga. Dan pelayanan sering merupakan perwujudan cinta dalam kegiatan pelayanan gereja. Dalam gereja kita menggunakan pelayanan melalui pelayanan di paroki, di lingkungan, misalnya memberikan pengganti homili, menyiapkan makanan untuk pertemuan-pertemuan, mendoakan dan mengunjungi umat yang sakit, melayat warga yang berduka cita, dan sebagainya. Dan umat yang terlibat di paroki dapat merasakan cinta Anda semua melalui pelayanan-pelayanan itu. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Apa yang saling kita lakukan sebelum menikah bukan merupakan indikasi akan kita lakukan setelah menikah. Sebelum menikah, kita hanyut oleh kekuatan obsesi jatuh cinta.
saja kita lakukan tanpa banyak usaha dan pemikiran. Kita sangat dipengaruhi oleh perasaan atau emosional kita. Tetapi sesudah menikah, kita menjadi manusia normal kembali, yaitu manusia seperti sebelum kita jatuh cinta atau falling in love, cinta romantis. Tindakan-tindakan kita dipengaruhi oleh contoh-contoh yang diberikan oleh orang tua kita. Kepribadian dan sikap-sikap kita, persepsi kita mengenai cinta, kebutuhan dan hasrat kita, seperti itu apa adanya. Cinta merupakan pilihan dan tidak dapat dipaksakan. Kita boleh mengajukan permohonan, tetapi bukan tuntutan. Memang tuntutan itu ampuh dan bisa menggerakkan pasangan melakukan apa yang kita tuntut untuk dilakukannya. Tetapi ingat, itu bukan ungkapan cinta. Penting para pasangan men-sharingkan apa yang mereka harapkan dari pasangannya untuk saling dilakukan bagi mereka. Kalau perlu membuat daftar, supaya bisa membantu kita, supaya pelayanan cinta itu betul mengena. Jangan pernah mengandaikan bahwa pasangan mengenal harapan-harapan Anda. Biarkanlah pasangan memutuskan sendiri untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang kita harapkan. Saudara dan saudari yang terkasih, bila kita ingin mengenal bahasa cinta primer pasangan kita, dengarkanlah, perhatikanlah kritik pasangan mengenai tingkah laku Anda. Kritik yang paling keras umumnya menandai kebutuhan emosional yang paling dalam. Maklum, kritik merupakan permohonan cinta yang kurang efektif dan mengeringkan tangki cinta kita. Tetapi kalau didengar dan ditanggapi dengan baik, jalan terbuka lagi untuk memulihkan relasi dan tangki kita dipenuhi lagi. Tetapi kita juga harus hati-hati bagi pasangan muda. Mungkin kritikan bisa berbahaya. Kritikan hanya bisa didengar oleh kekasih yang sudah matang. Permohonan menuju ke arah cinta, tuntutan menghentikan aliran cinta. Menuntut berarti memperlakukan pasangan sebagai objek. Mempelajari bahasa cinta pelayanan memerlukan pemeriksaan gaya kepribadian dan pola tingkah laku yang klise sebagai suami istri. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, walaupun pelayanan itu indah, tetapi jangan pernah terjebak pada bahaya-bahaya yang mengikutinya. Misalnya, apa yang kita mau bahas sekarang. Yang pertama adalah apa istilah yang dipakai doormat. Bukan keset yang diinjak-injak. Terkadang budaya atau kebiasaan adat dalam masyarakat tertentu menempatkan pasangan sebagai objek
yang dimanipulasi atau pelayanan yang dimanfaatkan dan diteguhkan lewat perkawinan. Lihatlah anggapan Jawa yang mencerminkan status itu. Misalnya, perempuan sebagai konco wingking, awan teklek, bengi lemek. Sesungguhnya istilah itu meremehkan dan melecehkan status perempuan dalam hidup ini. Pasangan harus menjadi lover, kekasih, bukan pelayan. Yang melayani karena takut, merasa bersalah, benci, dan terpaksa. Pasangan bukan objek yang boleh dimanipulasi, dipaksa, dipakai, serta dimanfaatkan. Pasangan harus melayani karena cinta. Suami atau istri tidak boleh membiarkan dirinya dimanipulasi atau dipakai. Ada ungkapan yang mengatakan, cintaku bagimu terlalu besar untuk membiarkan engkau memperlakukan saya dengan cara demikian. Hal itu bukan baik bagimu atau saya. Yang kedua, mengatasi stereotipe. Stereotipe memiliki arti, konsep, atau anggapan mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif atau tidak tepat. Suatu cap yang melekat pada diri pasutri yang seharusnya begitu terjadi dalam dirinya. Misalnya, wanita harus bisa masak, wanita harus punya anak, dan masih banyak stereotipe macam itu. Belajar memakai bahasa cinta pelayanan akan memaksa kita untuk memeriksa kembali peranan stereotipe suami atau istri. Karena perubahan sosial akhir-akhir ini, tidak ada lagi peranan stereotipe itu. Umumnya di masyarakat terjadi dan dialami oleh pasutri. Tetapi itu tak berarti bahwa tidak ada lagi. Sekarang ini masih ada situasi itu. Malahan stereotipe bertambah dengan TV, internet, majalah. Para pasangan harus mempelajari stereotipe itu mereka berdua, dikenal dan dipahami secara tepat dan baik. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, itulah bahasa cinta yang keempat, pelayanan atau acts of service. Saya mengajak pasangan suami istri untuk mengingat pelayanan-pelayanan yang telah Anda terima dari pasangan Anda. Kapan Anda telah mencoba mencintai pasangan Anda dengan suatu pelayanan? Renungkan dan tanyakanlah pada diri Anda masing-masing. Apa reaksiku bila mengingat peristiwa itu? Seberapa penting bahasa cinta pelayanan ini bagi Anda? Bisa saling diseringkan dalam percakapan harian, misalkan dalam tugas-tugas yang Anda hargai. Bila pasangan membantu atau melakukan itu untuk Anda, ingat, ini adalah permohonan, bukan tuntutan. Dan tantangannya adalah memberi kejutan pada pasangan dengan melakukan pelayanan itu
tanpa diminta. Lihat pula sebagai refleksi tindakan pelayanan Yesus sebagai pembanding indah yang akan menjadi kekuatan Anda. Karena pelayanan cintanya kepada manusia, itulah teladannya. Ia rela mati di kayu salib sebagai korban kasihnya kepada kita. Renungkanlah pelayanan yang dilakukan istri Anda. Dari ketika dia membuka mata sampai hari di mana malam hari menutup mata. Banyak kita tidak memperhitungkan itu. Total tanpa syarat sebagai bentuk pelayanan bagi suami dan anak-anaknya, tanpa digaji, tanpa imbalan upah dari tenaga yang dilakukan. Renungkanlah pelayanan suami seharian bekerja untuk anak dan istri. Pulang sudah capek, terkuras tenaganya sebagai bentuk tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yang harus menghidupi nafkah keluarganya. Semoga semua ini membantu Anda untuk lebih peka bahwa pelayanan sebagai bahasa cinta Anda dan mungkin juga pasangan Anda. Semoga semua menjadi sarana kebahagiaan keluarga Anda. Doaku menyertai Anda, dan terimalah salam saya. Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Bunda Maria. Amin.